Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firstiana dari Sma Febrianti dengan NPM 22144-2070. Saya di sini berperan sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Anindita Eka Rahmawati dengan NPM 22144200066. Saya di sini sebagai konseli. Perkenalkan, saya Aswi Syifa Rampurabana dengan NPM 22144420035. Di sini saya sebagai observer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak Anin. Ya, terima kasih Bu. Silakan duduk. Mbak Anin, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih Bu. Alhamdulillah. Habis pelajaran apa ini tadi? Tadi habis pelajaran PPKN. Oh iya. Ibu tadi udah ngizinin juga sama Bu Ali ya kan? Iya Bu, betul. Oke, Mbak Anin. Jadi gini, maksud Ibu memanggil Mbak Anin kali ini, ingat nggak apa kita udah ngisi need assessment kemarin? Oh iya, yang hari Rabu itu ya Bu? Iya, yang angket itu. Nah, dari need assessment itu apa? Di situ ada hasil kalau misalkan Mbak Anin itu merasa kurang percaya diri kayak gitu, Mbak Anin. Apakah betul? Iya Bu, betul. Iya. Jadi maksud Ibu untuk manggil Mbak Anin kali ini untuk membantu Mbak Anin untuk menyelesaikan masalah kepercayaan diri Mbak Anin melalui konseling individu. Sebelumnya Ibu mau nanya, apakah Mbak Anin pernah melakukan konseling individu sebelumnya? Kalau untuk konseling individu sendiri sih belum pernah ya Bu, baru pertama kali ini. Oke, baik. Ibu izin menjelaskan sebelumnya, konseling individu ini sebuah layanan yang ada di salah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling yang dimana bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh siswa. Jadi di sini Ibu sebagai fasilitator yang untuk membantu Mbak Anin untuk menyelesaikan masalah yang Mbak Anin hadapi terkait kepercayaan diri tadi. Iya Bu. Oke, jadi di konseling ini Mbak Anin nggak perlu khawatir karena di bimbingan dan konseling kita ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Anin nggak perlu khawatir soal apa yang sudah Mbak Anin sampaikan dan apa yang sudah kita obrolkan, kita sudah ceritakan di sini akan keluar kemana-mana karena hanya kita berdua yang tahu. Terus Ibu harap Mbak Anin juga terbuka agar kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan tepat, kayak gitu ya Mbak Anin. Iya Bu. Dan di konseling kali ini kita akan menggunakan waktu 20-30 menit. Dirasa nanti waktunya kurang, kita bisa melakukan di sesi selanjutnya. Apakah Mbak Anin setuju? Iya Bu, saya setuju. Oke, baik. Ibu dengar dari wali kelas Mbak Anin juga kalau misalkan Mbak Anin itu kurang percaya diri ya, terlebih lagi saat di kelas takut untuk berbicara di depan kelas kayak gitu ya Mbak Anin? Iya Bu, betul. Oke. Kalau misalkan takut ngomong kayak gitu, itu biasanya Mbak Anin rasakan di momen yang seperti apa sih? Kalau kurang percaya diri itu biasanya kalau saya ditunjuk sama guru gitu Bu, atau enggak kalau disuruh berpendapat gitu, jadi saya takut untuk berpendapat seperti itu sih Bu. Oke, jadi kayak ada rasa deg-degan, takut salah, takut kalau misalkan seakan-akan kalau misalkan Mbak Anin salah sedikit itu nanti ada yang ngeliatin gitu ya, kayak ada yang menilai gitu ya. Iya Bu, betul. Oke, jadi Ibu paham dan itu wajar kok Mbak Anin yang Mbak Anin rasakan karena banyak siswa juga yang merasakan hal yang sama yang Mbak Anin rasakan karena itu bagian dari belajar untuk membangun sebuah keberanian. Biasanya saat Mbak Anin mau ngomong di kelas itu, pikiran apa sih yang pertama kali muncul? Biasanya kalau itu sih ini ya Bu, nanti kalau saya salah gimana, kemudian nanti kalau saya ditertawain gimana gitu sih Bu. Oke, jadi kayak ada pikiran otomatis yang muncul gitu ya Mbak Anin, Iya kayak betul. otomatis, aduh aku salah nih, nanti gimana ya, aduh nanti teman-teman bakal ngetawain nggak ya, kayak gitu ya Mbak Anin? Iya Bu, betul. Oke, Mbak Anin, Ibu mau tanya sedikit, selama ini pernah nggak sih teman-teman tuh benar-benar ngetawain Mbak Anin gitu saat Mbak Anin jawab pertanyaan di kelas? Sejauh ini sih belum ada ya Bu, tapi pikiran saya tuh cuma ya takut aja sih kalau mau ngomong gitu di kelas. Oke, nah jadi itu kayak ketakutan yang ada di pikiran ya Mbak Anin, bukan ketakutan yang
asalnya dari kejadian yang nyata gitu ya. Iya betul Bu. Oke, kalau gitu kita coba lihat dari sisi lain ya Mbak Anin. Menurut Mbak Anin, kalau misalkan Mbak Anin jawab pertanyaan lalu salah, apakah itu bisa dibilang Mbak Anin tidak kompeten? Enggak juga sih Bu, kalau saya sendiri ngerasa orang lain juga pasti pernah salah gitu. Oke, betul sekali Mbak Anin. Banyak siswa lain juga pernah melakukan kesalahan dan itu tidak membuat mereka jadi buruk. Kayak misalkan kalau misalkan Mbak Anin lihat temen jawab pertanyaan di kelas dan itu salah, apakah Mbak Anin melihat itu sebagai sesuatu yang buruk? Enggak juga sih Bu. Nah, kesalahan itu bagian dari belajar juga. Jadi kalau misalnya nih kita bikin latihan kecil loh. Misalnya besok Mbak Anin coba untuk menjawab salah satu pertanyaan di kelas. Mbak Anin angkat tangan terus menjawab pertanyaan sederhana yang di kelas. Menurut Mbak Anin itu terlalu berat atau masih bisa dicoba? Kalau menurut saya sih itu kayaknya masih bisa dicoba ya Bu. Oke, bagus. Ibu senang deh dengernya. Mbak Anin berani mencoba ya. Oke, Mbak Anin, jadi bisa disimpulkan dari konseling ini kalau misalkan Mbak Anin sering takut bicara karena ada pikiran otomatis yang negatif yang sering muncul ya Mbak Anin, kayak aduh aku takut salah ini, aduh nanti kalau aku diketawain gimana ya, kayak gitu ya Mbak Anin. Terus sebenarnya pikiran itu tuh nggak selalu benar, dan ya kayak yang Mbak Anin bilang tadi, kalau misalkan salah itu kan nggak selalu buruk ya, dan itu bagian dari pelajaran. Nah, dan kita tadi juga setuju kalau misalkan Mbak Anin mau mencoba latihan kecil besok untuk angkat tangan dan menjawab pertanyaan sederhana, kayak gitu ya Mbak Anin. Iya Bu. Oke, Ibu sangat mengapresiasi kehadiran Mbak Anin hari ini dan mau bercerita dan terbuka kepada Ibu. Mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi selanjutnya untuk melihat gimana perkembangan Mbak Anin dan melihat hasil dari latihan kecil yang kita sepakati. Iya Bu. Oke, gimana perasaan Mbak Anin setelah melakukan konseling ini? Perasaan saya setelah melakukan konseling ini saya merasa lebih lega ya Bu, karena udah bisa ngungkapin apa yang selama ini saya rasain, ketakutan-ketakutan yang ada di diri saya gitu sih Bu. Alhamdulillah, Ibu ikut senang dengernya. Oke, jadi Mbak Anin, semoga di konseling ini kepercayaan Mbak Anin lebih meningkat dan Mbak Anin berani untuk memulai dari langkah-langkah yang kecil. Oke Mbak Anin, kita bertemu untuk sesi selanjutnya ya Mbak Anin. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Mbak Saya Anin. permisi dulu ya Bu. Halo Mbak Anin, gimana kabarnya hari ini? Kayaknya lebih seger nih dari yang minggu kemarin. Alhamdulillah sehat Bu. Oke, tadi habis pelajaran apa Mbak Anin? Masih sama sibuknya kah kayak kemarin-kemarin? Tadi pelajaran matematika sih Bu. Lumayan pusing sih. Iya, itu wajar sih, kayaknya semua siswa ya kalau pelajaran matematika kayaknya jungkir balik gitu ya. Iya Bu, betul. Oke, baik Mbak Anin, sebelum kita mulai Ibu mau ngingetin lagi kalau misalkan hari ini kita sama seperti sebelumnya, kita punya waktu 30-40 menit dan masih sama seperti sebelumnya, apapun yang Mbak Anin sampaikan di ruangan ini tetap dalam asas kerahasiaan, jadi Mbak Anin nggak perlu khawatir ini bakal keluar kemana-mana, dan Ibu harap Mbak Anin bisa terbuka sama seperti yang kemarin. Iya Bu, siap. Oke, jadi hari ini agenda kita melanjutkan dari sesi yang kemarin. Ibu pengen dengar perkembangan Mbak Anin, apakah Mbak Anin setuju? Setuju sih Bu. Oke, minggu lalu kan kita sepakat ya Mbak Anin kalau misalkan kita mau coba satu latihan kecil, dimana Mbak Anin mencoba untuk mengangkat tangan minimal 1 kali buat jawab pertanyaan atau berpendapat di kelas. Nah, gimana rasanya Mbak Anin minggu ini? Ada yang udah dicoba? Sudah Bu, saya coba waktu pelajaran IPS. Awalnya deg-degan banget ya Bu. Waktu saya angkat tangan, akhirnya saya berhasil buat ngelawan rasa takut saya gitu. Wah serius Mbak Anin, itu keren banget. Ibu bisa bayangin gimana deg-degannya, itu pasti langkah yang besar banget ya buat Mbak Anin. Iya Bu. Waktu Mbak Anin angkat tangan itu, yang Mbak Anin rasain di detik-detik sebelum ngomong itu apa sih? Deg-degan banget ya Bu, tapi nggak separah apa yang saya kira sih Bu. Oke, jadi masih ada tegangnya tapi ternyata lebih terkendali gitu ya? Iya Bu, betul. Terus pas saya jawab, ternyata guru bilang jawaban kamu sudah bagus Mbak. Saya juga kaget sih Bu sama apa yang guru itu katakan.
kan. Wah, keren banget. Berarti Mbak Anin malah mendapatkan respon yang positif ya. Jadi Mbak Anin nggak ditertawakan dan nggak dipermalukan, tapi malah dihargai gitu ya Mbak Anin. Iya Bu, saya aja sampai kaget. Oke, berarti Ibu tarik sedikit ya. Minggu lalu Mbak Anin kan bilang kalau misalkan ada pikiran negatif, pikiran otomatis yang negatif dari Mbak Anin kayak aku pasti salah, aku pasti bakal diketawain. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Nggak kejadian sih Bu, malah saya diapresiasi sama teman-teman dan guru juga. Nah, berarti pikiran Mbak Anin minggu lalu itu sebenarnya bukan fakta ya, cuman prediksi kan? Iya Bu, betul. Oke, setelah mengalami itu apa yang Mbak Anin rasain tentang diri Mbak Anin yang sekarang? Saya kayaknya bisa ya Bu, kayak lebih percaya diri sedikit gitu. Oke, sedikit aja udah bagus Mbak Anin. Kepercayaan diri itu nggak langsung melonjak, dia pasti naik pelan-pelan dan stabil. Apakah minggu ini ada momen di mana Mbak Anin masih merasa takut atau ragu untuk bicara mungkin? Ada sih Bu, waktu pelajaran bahasa Inggris mau ngangkat tangan tapi kayak ragu gitu Bu. Oke, jadi masih ada momen ya yang bikin Mbak Anin itu ragu. Nggak apa-apa, itu wajar, itu namanya proses. Waktu ragu itu apa yang ada di pikiran Mbak Anin yang muncul? Saya takut salah grammar aja sih Bu. Oke, menurut Mbak Anin, siswa lain semua grammarnya udah bagus belum? Udah sempurna belum? Enggak sih Bu, mereka juga kayaknya masih banyak yang belum sempurna grammarnya. Nah, berarti standar yang Mbak Anin buat untuk diri Mbak Anin sendiri itu masih terlalu tinggi ya? Iya Bu, betul. Oke, kalau nanti muncul pikiran kayak grammarku ini masih salah, apa pikiran baru yang lebih realistis dan sehat yang bisa Mbak Anin pikir, bisa Mbak Anin pakai? Mungkin saya yang penting coba dulu ya Bu, salah juga nggak apa-apa kan? Ya, bagus Mbak Anin, itu pikiran yang jauh lebih sehat dan realistis. Nah, gimana kalau misalkan minggu ini kita buat latihan baru? Masih sama, masih sederhana seperti yang sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya kan kita mencoba untuk minimal Mbak Anin 1 kali berani buat angkat tangan atau berpendapat. Nah, kita untuk latihan minggu ini kita coba naikin temponya. Mbak Anin coba bicara di kelas minimal 2 kali. Boleh dalam bentuk jawab pertanyaan atau tanya balik ke guru atau kasih pendapat waktu diskusi. Menurut Mbak Anin itu terlalu berat atau masih bisa dicoba? Kayaknya masih bisa dicoba ya Bu. Oke, Ibu yakin Mbak Anin pasti bisa. Minggu lalu aja bisa kan? Berarti sekarang pasti bisa naik pelan-pelan. Iya Bu, saya akan coba itu. Oke, baik Mbak Anin, hari ini kita sudah membahas beberapa hal. Yang pertama, Mbak Anin berhasil mencoba latihan yang minggu lalu. Yang kedua, Mbak Anin juga mendapatkan umpan balik yang positif dari guru yang ternyata itu yang awalnya pikiran positif ternyata nyatanya nggak kayak gitu. Yang kedua, yang ketiga kita belajar gimana cara berpikir yang lebih realistis. Nah, untuk latihan minggu ini PR-nya adalah Mbak Anin mencoba untuk bicara lebih berani dan kita naikkan temponya menjadi minimal 2 kali. Iya Bu. Oke. Gimana perasaan Mbak Anin setelah melakukan konseling ini? Lega ya Bu, karena udah lewatin sedikit untuk meningkatkan rasa percaya diri saya. Oke, Ibu bangga banget karena Mbak Anin udah mulai sedikit berubah. Sedikit itu nggak apa-apa karena itu adalah proses dan Mbak Anin juga lebih kuat dari yang Mbak Anin pikir ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Oke, Mbak Anin sama-sama. Sampai bertemu di minggu selanjutnya ya Mbak Anin. Iya Bu. Minggu depan kita lihat lagi perkembangan Mbak Anin. Ibu tunggu kabar baiknya ya Mbak Anin. Iya Bu, terima kasih Bu. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.